Dengan tenang ia menutupi area yang kotor dengan selimut. Guru wanita merayu pria itu untuk memaafkannya dengan sangat. Namun ketika pria itu melihat foto putrinya, bayangan putrinya yang dianiaya oleh guru itu muncul di pikirannya. Gambaran putrinya yang dianiaya oleh guru. Saat memikirkan hal ini, pria itu dengan tegas langsung meningkatkan arus listrik 100 kali lipat. Akhirnya, dia melihat guru wanita pingsan karena kejut listrik. Pria itu sangat membenci guru wanita ini. Hanya beberapa hari sebelumnya, pria itu sedang mengantar pesanan makanan. Tiba-tiba menerima telepon dari istri, Pak Chen. Anak perempuan di sekolah diintimidasi. Mendengar hal ini, pria langsung menjatuhkan kursi listrik ke tanah. Berlari pulang. Melihat anak perempuan yang berat tidak stabil. Ketika ayah saya melihat ini, dia ingin melangkah maju untuk menghiburnya. Namun anak perempuan seolah-olah mengalami reaksi stres. Mulai berteriak keras. Melihat ekspresi takut anak perempuan, hati ayah hancur. Baru setelah anak perempuan dengan ragu mengungkapkan kebenaran, barulah dia mengetahui, ternyata sekelompok mahasiswa kaya, yang iri dengan prestasi anak perempuan yang lebih baik dari mereka. Maka mereka mengepungnya di sudut dan melakukan intimidasi. Tidak hanya merobek paksa pakaian anak perempuan, tetapi juga menggosokkan sampah saluran air ke wajahnya. Bahkan ada teman sekelas laki-laki yang merekam video di sampingnya. Diposting di internet. Pria itu marah seketika setelah mengetahui hal ini. Dia segera bangun dan pergi ke sekolah untuk meminta keadilan bagi putrinya. Namun, begitu keluar, dia bertemu dengan guru wanita dan orang tua dari preman sekolah yang masuk. Dia mengira mereka datang untuk meminta maaf atas perilaku preman sekolah. Namun yang terjadi selanjutnya, tindakan orang tua preman sekolah membuat pria itu sangat marah. Terlihat orang tua preman sekolah mengeluarkan 10.000 yuan dari saku, dan dengan kasar melemparkannya ke wajah putrinya, dan mengatakan bahwa 10.000 yuan itu adalah biaya pengobatan. Mulai sekarang, putriku di sekolah. Jika dia ingin memukulmu beberapa kali, dia akan melakukannya. Atau paling tidak, dia akan membayar sedikit uang. Aku mungkin tidak punya banyak hal lain, tapi punya banyak uang. Dia melemparkan uang ke udara saat berbicara. Menurutnya, menginjak-injak keluarga yang tidak punya uang, seperti menginjak mati semut, begitu mudahnya. Pria itu sangat marah. Dia langsung ingin menghukum orang sampah ini rendah hati. Guru di samping menghentikan Bos Lee dan berkata, "Satu kata bisa membuat seluruh keluargamu kehilangan pekerjaan." Ketika perkataan ini diucapkan, pria itu melihat ke arah putrinya. Jika dia kehilangan pekerjaannya sendiri, putrinya tidak akan punya uang untuk sekolah. Akhirnya pria itu dikalahkan oleh kenyataan. Dia melepaskan orang jahat ini, agar putrinya tidak lagi diintimidasi. Ibu memutuskan untuk mentransfer putrinya. Siapa sangka mereka bertemu dengan orang tua preman sekolah lagi di dalam sekolah. Dia tidak akan membiarkan gadis itu pindah sekolah dengan mudah. Kalau tidak, putrinya akan jadi bahan olok-olok. Lalu dia menangkap rambut ibu gadis itu, mengancam bahwa seluruh sekolah ini didonasikannya. Tanpa izin saya, putrimu tidak akan bisa pergi. Lalu dengan keras menampar wanita itu hingga jatuh ke tanah. Pada saat itu, preman sekolah yang mengganggu gadis itu juga masuk bersama orang lain. Orang-orang, hajar mereka habis-habisan untukku. Guru Liao tidak hanya tidak menghentikan. Dia menarik gadis yang mundur dan mendorongnya ke arah si penindas sekolah. Penindas sekolah langsung meraih rambut gadis itu. Dia memukulnya hingga terjatuh ke tanah dengan satu tamparan. "Aku mohon padamu, jangan pukuli anak perempuanku." Seragam sekolahku ini, harganya lebih dari 10.000 yuan. Mampukah kamu mengganti jika kotor? Kak Wei, bagaimana kita akan memperlakukannya? Lepaskan seragam sekolahnya untukku. Lempar dia dari lantai atas. Biar semua orang di sekolah melihat wajahnya. Ide bagus. Baiklah, benar-benar seperti ayah seperti anak. Hahaha. Jangan, aku mohon padamu. Jangan perlakukan anak perempuanku seperti ini. Berhenti. Aku pikir kamu pengecut yang hanya bisa bersembunyi di rumah dan menangis. Bersembunyi di rumah, menangis di bawah selimut. Xiao Sui, ayah tidak baik. Ayah tidak merawatmu dengan baik. Semua salahmu yang tidak berguna. Bagaimana kamu ingin kami memperlakukan anak perempuan kita di masa depan? Bagaimana dia akan hidup? Rawatlah Xiao Sui dengan baik. Bagaimana? Kamu masih ingin bertindak? Aku sudah bilang padamu sebelumnya. Kamu terlalu rendah tingkatannya. Kamu tidak punya ini. Ayo datang. Kamu sentuh aku sekali, coba saja. Memukulmu karena tidak bisa mendidik anak perempuan. Jika kamu berani membuat marah Bos Lee, seluruh keluarga kalian akan hancur. Tutup mulutmu. Adalah kamu. Aku tidak dipanggil, tingkat. Berbicara dengan penuh semangat. Jadi, ingatlah baik-baik. Namaku Cheng Chi. Berbicara dengan penuh semangat. Tuan Chen.
Bos Li, kamu baik-baik saja? Chen Qi, kamu ingin melakukan apa? Bermarga Chen, aku belum selesai denganmu. Saya menekan, memukulmu karena kejam. Pukulan ini, memukulmu karena tidak bisa mendidik anak perempuan. Bermarga Chen, kamu berani memukulku. Aku akan menghajarnya selanjutnya. Kamu baik-baik saja, tidak menghormati orang miskin. Kamu berani memukul ayahku. Aku akan melawanmu. Kamu mau apa, Chen Qi? Anak perempuanku memiliki sifat yang baik, tidak bisa membalas dendam. Jadi, pekerjaan kotor seperti ini, biarlah ayahnya yang melakukannya. Mengganggu anak perempuanku. Hari ini, satu persatu, aku akan menghitung semuanya dengan baik untukmu. Apa yang ingin kamu lakukan, Chen Qi? Kamu seorang orang kecil yang mengantar makanan. Berani menyinggung Bos Li. Aku menasihatimu untuk segera memberikan. Segera berlutut dan minta maaf. Orang kecil tidak pantas dihormati. Orang kecil tidak pantas memiliki martabat. Orang kecil memang seharusnya begitu. Diintimidasi oleh kalian. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu mau ngapain? Ini adalah sekolah. Jangan sembarangan. Bubu, ini adalah sekolah. Kamu adalah guru. Lagi pula, dia seorang wanita. Dia tidak akan memukulmu. Chen Qi, aku menyarankan kamu untuk segera memberikan. Kalau tidak, Chen Qi berani menghajarku. Hui, kamu sebagai seorang guru, mengikuti arus, membantu kejahatan, kamu harus dipukul. Chen Qi, berani memukul guru, kamu sudah selesai. Guru adalah orang yang menyampaikan pengetahuan dan memberikan bimbingan. Kamu mengambil keuntungan dari mana? Saya menghormati semua guru di dunia ini, tapi tidak termasuk kamu. Chen Qi, aku akan bertarung denganmu. Karena kamu seorang guru, aku akan menamparmu 2 kali. Sebagai tindakan disiplin, jangan membuat keributan lagi. Jangan salahkan saya jika saya tidak sabar. Tuan Chen, jangan biarkan dia lolos. Barusan dia sendiri mengantarkan Sui ke dalam cengkeraman iblis. Dia adalah kaki tangan. Dia tidak pantas menjadi guru Xiao Sui. Apa yang akan kamu lakukan? Sayang kecil. Saya di sekolah. Cepat bawa orang ke sini. Kamu wanita ini jadi guru. Tidak tahu sudah merusak berapa banyak siswa. Klise. Kamu pembunuh 1000 pedang. Aku belum selesai denganmu. Kalian masih diam saja ngapain? Panggil penjaga keamanan. Pergi. Cepat datang. Cepat. Bermarga Chen, kamu anak kecil sudah mati. Berani kau tunggu saja. Saya sudah menelepon seseorang. Jangan pergi. Kapten Hu, tidak baik. Guru Hu dipukuli. Mengerti? Kamu bilang apa? Kakak perempuanku dipukul Oan. Hanya kakak perempuanmu. Dan Bos Li. Bos Li juga dipukuli. Siapa berani sekali? Mengganggu kakak perempuanku sudah cukup. Masih berani memukul Bos Li. Aku sebagai kapten keamanan ini. Atau aku, Saudara Li. Dipromosikan oleh satu tangan. Semua penjaga keamanan, segera berkumpul di pintu untukku. Jika tidak sampai dalam 3 menit, akan dipotong gajimu. Pergi. Wakil Presiden Li, sesuatu telah terjadi. Supir Xiao Wang, apa yang salah? Ada apa? Bos di sekolah dipukul oleh seorang pengantar makanan memukulnya. Dia meminta saya segera kembali dan memanggil orang. Masih ada masalah ini. Kembali dan telepon seseorang. Saya ingin melihat sendiri. Siapa yang berani menyentuh saudara-saudara Li? Begitu, saya akan membawa orang ke sana terlebih dahulu. Kamu pergi ke perusahaan penagih hutang. Cari Liu berbekas pisau. Biarkan dia membawa orang dan segera pergi. Untuk berjaga-jaga. Baiklah. Masalah belum selesai. Saya tidak akan pergi. Paman. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Benar. Semua karena Li Weiwei. Dia yang memimpin kita melakukannya. Setiap kesalahan pasti ada pemiliknya. Setiap hutang pasti ada pemiliknya. Bukan kalian para pengkhianat ini. Bisakah kalian sedikit punya harga diri? Kita begitu banyak. Takut padanya sendirian? Ya. Mari kita bersama. Balas dendam untuk ayahku. Setelah berhasil, aku akan memberikan 3.000 kepada masing-masing dari kalian. Tidak sia-sia menjadi kakak Wei. Memang berkelas.
Saudara-saudara, kita akan melawannya. Ayah, hati-hati. Ini sangat kuat. Takut pada apa? Seranglah. Belum belajar baik sedari kecil. Belajarlah dari mereka, anak nakal itu. Tidak bisa belajar. Mengganggu teman sepanjang hari. Tidak tahu malu.